Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Ku ingin satu cerita mengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah. Lelah hati tertutupi, dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Ku ingin satu cerita mengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah. Lelah hati tertutupi, dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Dongeng sebelum tidur dari Ceria Band. Yeay. Terima kasih Kak Anton Kapania. Wah, dongeng sebelum tidur itu kalau dulu memang lagunya Wayang. Iya betul Kak, dari wayang. Dan memang waktu kecil dulu kita sering didongengin ya Kak Anton Kapania ya. Nah, mungkin ada cerita gajah dan kancil atau kancil dan buaya. Iya, betul. Terima kasih Kapania Kak Anton. Lanjut Kak Raza, kita di segmen 4 kali ini kita mau dengar cerita lagi. Boleh? Boleh. Habis ceritanya suara Kak Raza ya. Nah teman-teman, kejadian ini sama seperti tak-tak. Tak-tak ternyata ditemukan Lulu sedang tidak bisa ada suaranya. Padahal tak-tak itu Kak Raza dia sangat bahagia dan lucu. Dia biasanya suka berpantun. Saat Lala bertemu di danau, tak-taknya malah seperti Kak Raza, kehilangan suaranya. Aduh, Lala sedih sekali Kak Raza. Nah teman-teman, obatnya adalah Lala pun karena tak-tak ini orangnya lucu teman-teman. Jadi Lala menceritakan tentang cerita yang lucu. Tak-tak, aku punya cerita lucu. Aku pernah baca ceritanya tentang ada seekor ayam. Ayam itu sedang mengikuti kontes ayam pada siang hari. Tapi ada satu ayam yang dia tidak suka panas teman-teman. Tak-tak pun penasaran dan dia ingin melanjutkan kembali cerita Lala. Singkat ceritanya, satu ayam itu pakai kacamata. Kacamatanya terbalik. Sontak saja, tak-tak yang tadinya dia terheran-heran
dengan cerita Lala, langsung tertawa terbahak-bahak. Ayo kita tertawa terbahak-bahak. Tak akhirnya bisa mengeluarkan suaranya. Coba Kak Raza. Hai Kak Raza. Nah, ada kan suara Kak Raza? Nah, karena tak tadi bisa mengeluarkan suara dan lucu cerita dari Lala, maka Lala bertemu dengan pencerita pertama. Lala pun ingin kembali melanjutkan petualangannya untuk mencari Ara, burung yang suka menyendiri dan suka cerita sedih. Mana burung Ara ya? Lala pun bertemu dengan burung Ara. Halo burung Ara. Halo Lala. Kenapa Ara? Aku lagi sedih. Kenapa sedihnya? Karena sekarang ini pada anak-anak tidak mau baca. Oh gitu? Iya, tidak ada lagi yang mau bercerita. Jadi aku sedih. Padahal cerita sedih itu bisa juga untuk menenangkan perasaan kita. Hah? Begitu teman-teman? Lala langsung bercerita. Lala ingat, karena dia rajin ke perpustakaan, ia pun bercerita tentang kura-kura yang ternyata kehilangan rumahnya. Kura-kura pun bersedih karena dia tidak bisa pulang. Dia tidak ingat dan tidak bisa kembali kemana rumahnya. Dan apa yang terjadi pada Ara? Ara pun menangis. 1, 2, 3 kita menangis. Lagi teman-teman. Selamat kamu Ara. Kamu sudah bisa menghiburku dengan cerita sedih. Terima kasih Ara, kata Lala. Lala pun kembali melanjutkan ceritanya. Dia sudah bertemu dengan sahabat pencerita yang kedua. Selanjutnya setelah Ara, Lala pun bertemu kembali dengan siapa? Monyet. Namanya Oren. Oren ternyata dia suka cerita yang bahagia. Di sana Lala juga kembali melanjutkan ceritanya bahagia. Dan singkat ceritanya, Oren menjadi tertawa. 1, 2, 3. Senang sekali aku Ara. Lala, Ara dan semuanya berkumpul di sana. Dan sudah ketemu belum ya sahabat pencerita ketiganya? Sudah apa belum? Sudah, yaitu Oren si monyet yang dia ternyata suka cerita bahagia. Nah teman-teman, Lala sudah kembali menemukan 3 sahabatnya. Ada siapa tadi? Tak yang suka cerita lucu. Ada Oren yang suka cerita bahagia. Dan Ara suka cerita yang sedih. Kenapa seperti itu? Karena kata Gale, Lala, selamat. Kau sudah menemukan semua sahabat pencerita. Sekarang hutan cerita kembali indah dengan hiasan cerita-cerita yang seru dari anak-anak Indonesia. Wah, mana rapimu? Ini rapiku. Ternyata di hutan cerita tidak lagi layu daun-daunnya. Tetapi sekarang karena banyak yang suka bercerita menjadi subur. Tepuk tangan buat hutan pencerita dan Lala. Nah Kak Raza, kira-kira Kak Raza suka cerita yang mana? Cerita lucu, cerita sedih, atau cerita bahagia? Cerita lucu Kak. Kenapa? Karena seru kayak gitu. Oh seru kayak gitu. Nah oke, satu lagi. Kalau teman-teman suka cerita seru, sedih, atau bahagia? Bahagia. Kenapa teman-teman? Karena bisa bikin ketawa. Oh bisa bikin ketawa. Bagaimana teman-teman yang ada di rumah? Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini tetap di Anak Ceria. Hurra!